Kota Padaunan nomor induk mahasiswa A95122022, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Swastiastu. Shalom, selamat pagi. Pagi. Baik. Nah, semua hari ini Hari. sehat? Sehat. Oke, mantap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, boleh kita
Sekarang boleh diambil bukunya dan kembali ke tempatnya. Oh, sudah dibilaki ya? Ya boleh, naikkan di atas meja. Buku bacaannya baru. Kita membaca selama kurang lebih 10 menit. Oke. Silakan. Oke, sudah siap? Siap. Baik. Sebelum kita lanjut untuk pembelajaran kali ini, Ibu Guru mau tanya dulu. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Tentang organ pencernaan. Oke. Kita. Siapa lagi? Saya ada ciri-ciri ikan. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan ciri-ciri iklan. Baik. Nah, untuk hari ini kita masih akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan ciri-ciri iklan. Ya, baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan mengamati video. Jadi dapat menemukan informasi tentang fungsi organ-organ pencernaan manusia dengan benar. Oke, berikut. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat diagram tentang proses pencernaan pada manusia dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis kalimat iklan, kata kunci, dan target iklan dengan benar. Oke, terakhir. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat merancang iklan media cetak dengan topik gaya hidup sehat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini tentang fungsi organ-organ pencernaan manusia. Kemudian tentang apa? Ciri-ciri iklan. Nah, coba di atas. Salah seorang baca dulu. Ranti, boleh dibaca Ranti? Suatu pagi Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bekerja masuk kelas. Setelah dicari tahu ternyata Dayu tidak sarapan malam sebelumnya, dia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Oke. Ternyata kalau kita terlambat makan, apa yang terjadi? Kita terkena sakit mah. Sudah tidak makan malamnya, kemudian paginya tidak sarapan lagi. Tadi kita sudah sarapan di rumah dong? Ya, supaya kita tidak terkena penyakit mah, harus sarapan. Oke. Oke, berikut. Baca lagi satu orang, Elsa. Banyak orang berpikir penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Mah terjadi karena gas pada lambungnya tinggi. Ya, mah bisa terjadi karena apa? Lambungnya Gas pada lambung naik atau tinggi. tinggi. Ini semua gangguan pada organ pencernaan. Nah, ternyata dikatakan bahwa penyakit mah tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan pada siapa juga? Anak-anak seperti kalian. Ya, baik. Oke. Nah, masih ingat minggu lalu? Masih itu tentang apa? Gambar di atas tentang apa? Organ pencernaan pada manusia. Oke. Nah, apa saja fungsi organ pencernaan pada manusia? Nah, untuk memperjelas materi hari ini, kita nonton video ya. Oke. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti
seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo.
ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Oh, perut kita bisa sakit? Ini, Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan. Oke. Sudah? Nah, sekarang ibu tanya. Yang kita saksikan tadi di video apa? Tentang apa? Organ pencernaan pada Manusia. Ada apa saja? Mulut, Hah? tenggorokan, lambung, Ya? usus halus, usus besar, anus. Oke, nah. Sekarang video tadi kita sudah mengenal, mendengar, menyaksikan tentang organ pencernaan. Coba perhatikan ini. Kira-kira ini apa? Kalau kalian tadi lihat video pembelajaran itu, set video itu, di dalam sini ada nggak gambar-gambar yang seperti itu? Ada. Ada. Mana yang merupakan organ pencernaan? Mulut yang mana? Sekarang ada beberapa organ pencernaan di sini, tapi ibu guru tidak paham juga yang mana, bagaimana urutannya nanti. Nah, sekarang ibu guru minta tolong kalian untuk mengurutkan dari atas dan menempelkan ditempelkan di sini menurut urutannya masing-masing. Contoh, ini mulut di mana? Apakah dia letaknya di bawah sini? Apakah dia di atas sini? Oke, coba siapa yang mau tempelkan mulut? Oke. Kemudian lambung. Kerongkongan siapa? Oke, tadi silakan. Usus besar? Siapa usus besar? Hanum? Ya. Oke, sekarang usus halus. Dharma? Ya, Dharma. Ya, tukar saja. Bisa? Dan arahnya sudah ke situ toh? Oke. Sudah cocok urutannya di atas? Sudah? Organ pencernaan mulai dari Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Oke. Seperti yang kita saksikan tadi di video, siapa yang bisa sebutkan fungsi mulut apa? Ya? Mengunyah makanan.
Setiap kegiatan secara berkelompok. Oke. Kemudian perhatikan halaman lembar kerja peserta didik yang pertama. Ada? Coba baca petunjuknya. Diskusikan kembali fungsi organ-organ pencernaan pada manusia yang telah disajikan melalui video pembelajaran. Kemudian mulut. Kemudian yang kedua kerongkongan, terus lambung. Apa lagi? Usus, terakhir usus besar. Oke. Kemudian itu tentang fungsinya. Sekarang ada di belakang membuatkan apa ya? Diagram. Setelah itu kalian berikan kata kuncinya di dalam. Ada gambar, kemudian target iklannya. Apa itu target iklan? Ditujukan kepada siapa? Kepada orang, kepada kita. Bagaimana caranya hidup sehat? Oke, sudah paham? Oke, boleh dikerjakan? Jadi nanti setelah selesai dikerjakan, kita adakan apa? Presentasi setiap kelompok. Iya, perwakilan kelompok maju di depan kelas untuk mempresentasikannya hasil diskusi kalian. Oke. Bukan bercet. Oke. Nih iklannya. Kata kuncinya apa? Gambarnya tentang apa? Kalian mau buat tentang apa? Terus kemudian target iklan kalian untuk siapa? Ayo kita tambah semangat kerja KPD-nya, kita tambah semangat dulu ya, boleh? Boleh, oke. Tepuk semangat. Oke, masih semangat? Masih. Lanjut.
saya Maria Noviana Peron, anggota kelompok saya Ayu Sukreni, Nilu Darmanita, dan Putut Ersania. Agar mencapai organ selanjutnya, kerongkongan memotong-motong makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian fungsi kerongkongan membantu mendorong makanan menuju lambung, mengunyah makanan menjadi bagian yang lebih halus dan lebih kecil agar mudah dicerna oleh lambung. Dan fungsi lambung, tempat berlangsungnya proses pencernaan kimiawi menghasilkan enzim tertentu, pepsin, renin, dan klorida. Dan yang terakhir, fungsi usus besar menyerap air saat proses pencernaan berlangsung, membantu mendorong sisa-sisa makanan ke bagian anus. Kemudian Ya, apa? berolahraga secara teratur, dilarang merokok. Kata kuncinya adalah tips perilaku hidup sehat, cerdik, mencegah serangan jantung. Gambar iklan, berolahraga secara teratur dan dilarang merokok. Target iklannya kepada masyarakat atau pengguna. Terima kasih. Ya, oke. Berikan aplaus sama kelompok 1. Baik, perhatikan. Ada yang mau bertanya sama kelompok 1? Ada yang mau memberikan tanggapan? Bukan hanya bertanya tentang materi yang dibawakan tadi, tapi boleh memberikan tanggapan. Luar biasa, berani kelompok 1 ya. Ada kelompok lain? Oke, silakan. Ya, silakan. Sudah bagus. Oke, ada yang bertanya kelompok 3? Ya, silakan proses. Ya, silakan. Apa yang menyebabkan sakit? Oke, boleh kelompok 1 dijawab. Apa yang menyebabkan sakit mah? Karena kekurangan makanan. Kekurangan makanan apa lagi? Oh, terlambat mah? Yang menyebabkan penyakit mah adalah terlambat makan. Tidak makan malam lagi, paginya tidak sarapan lagi, akhirnya asam lambungnya naik. Oke, masih ada yang bertanya? Sudah cukup? Sudah paham? Baik. Organ apa? Organ pencernaan. Nah, contohnya, ya kalian perhatikan di sini. Yang pertama dimulai dari mulut. Nah, sekarang silakan lanjutkan turun. Apa lagi? Hah? Paham? Oke, sampai terakhir di bawah. Ini namanya diagram organ pencernaan. Paham? Nah, baik. Sudah pernah dengar tentang iklan? Siapa yang biasa lihat iklan? Di mana saja? Di mana lagi? Radio ya? Di mana lagi? Yang biasa kita sering pegang itu?
gangguan pada organ pencernaan. Apa yang terjadi pada pencernaan mulut? Penyakit apa yang bisa terjadi ketika gangguan pencernaan terjadi pada mulut? Kerongkongan. Apa lagi? Lambung